Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya semangat semua nih ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Udah mandi semua ya? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Ada yang belum mandi? Ya ampun. Sudah makan? Udah, Pak. Sudah cakep? Sudah kenyang ya? Aceh. Jadi kita bisa Udah, Pak. memulai. Anak-anak, pada pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan materi. Kemarin pertemuan kedua sudah kita bahas mengenai jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras ya. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini atau materi yang ketiga, kita akan membahas proses produksi kerajinan bahan keras. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, anak-anak di tempat kalian gambarnya terlihat jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Baik. Pertemuan kali ini kita akan fokus ke ini anak-anak. Yang Bapak kotaki merah itu ya, pada materi yang ketiga ini. Nah, ini Bapak pecah kembali ya, yang tadinya ini proses produksi kerajinan bahan keras. Ini Bapak pecah. Peta konsepnya menjadi seperti ini, proses produksi kerajinan bahan keras. Ada dua macam yang akan kita pelajari. Yang pertama kerajinan bahan keras alam, yang kedua kerajinan bahan keras buatan. Nah, di materi yang ketiga ini kita fokusnya ke sini dulu. Ya, yang pertama yaitu kerajinan bahan keras. Dalam materi hari ini kita akan mendapatkan 3 macam kerajinan bahan keras alam, yaitu kerajinan kayu, kerajinan bambu, dan kerajinan rotan. Nah, untuk kerajinan bahan buatan ini nanti di materi yang keempat, yaitu hari Sabtu depan. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Paham, Pak. Baik, kalau bisa Bapak lanjutkan ya. Oke, yang Bapak kotaki merah adalah materi untuk hari ini, menu kita hari ini ya. Kita praktek dulu, hampir saja lupa nih. Kita game dulu ya, bentar ya. Nanti di post-test harus benar semua loh ya, jangan terkecoh dengan soalnya. Baik, kita kembali ke materi anak-anak. Oke, langsung saja yang C, proses produksi kerajinan bahan keras. Dalam membuat kerajinan bahan keras, pemilihan jenis bahan sangat menentukan terhadap teknik, alat dan bahan, pemanfaatan dan rancangan produk kerajinan ya. Misalnya saja pada produk kerajinan bahan keras yang bahannya kayu seperti yang kalian lihat di layar tersebut ya, di layar HP kalian masing-masing, itu tentu saja teknik yang digunakan berbeda dengan kayu yang kecil-kecil. Kemudian alat dan bahannya juga tentu saja berbeda dengan kerajinan bambu dan rotan misalnya. Kemanfaatan dan rancangan produk kerajinan juga berbeda. Misal, untuk yang sama-sama kerajinan dari bahan kayu, kan nggak mungkin kayu yang segede ini digunakan alat misalnya silet atau pames, kan nggak mungkin ya. Kalaupun ia digunakan, hasilnya akan sangat lama sekali. Ya. Nah, kalau kayunya seperti ini, pasti digunakan gergaji mesin. Kalau kayunya kecil baru dipakailah misalnya gergaji manual, bendo, dan lain sebagainya.
Sampai sini bisa dipahami anak-anak ya? Bisa, Pak. Saya. Pak. Ya, Pak. Bisa, Pak. Nah, untuk kerajinan yang seperti kalian lihat di gambar ini, itu kira-kira namanya kerajinan apa anak-anak? Kalian fokus ke gambar yang ini. Ini kira-kira namanya kerajinan apa anak-anak? Ada yang tahu? Pemahatan, Pak. Oke. Yang lain ada lagi? Ukir, Pak. Ukir, nice. Ada lagi? Yang lain? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Yang cewek belum ada suaranya nih. Kira-kira ini seni apa namanya? Sama semua jawabannya, pahat atau ukir. Oke, anak-anak, ini adalah seni ukir. Seni ukir pada kayu ini menggunakan alat yang bernama pahat ya. Pahat itu besi yang dipegang di sini anak-anak. Kalau ini namanya palu kayu ya. Nah, Indonesia itu sejak zaman dahulu kala merupakan penghasil ukiran terbaik dan terkenal di mancanegara anak-anak ya. Daerah-daerah penghasil seni ukir ini diantaranya yang paling dekat dengan kita itu ada di daerah Jepara. Ukiran kayu jati dari daerah Jepara ini sudah terkenal sampai luar negeri, Belanda, Jerman, Amerika, dan sebagainya. Kita lanjutkan. Yang pertama, kerajinan bahan keras alam. Ya, karena hari ini kita akan membahas kerajinan bahan keras alam. 1, kerajinan kayu. Jadi kerajinan bahan keras alam ini ada 3 poin anak-anak. Yang pertama kerajinan kayu, yang kedua kerajinan bambu, dan yang ketiga kerajinan rotan. Kita bahas yang pertama dulu, kerajinan kayu. Indonesia memiliki hutan tropis yang banyak menyimpan kekayaan alam kayu terbesar di Indonesia. Kayu yang dihasilkan pun beragam anak-anak. Maka produk kerajinan yang dihasilkan pun bervariasi mengikuti teknik pembuatan dan tekstur kayunya. Kerajinan ukir dari beberapa daerah di Indonesia terkenal hingga mancanegara. Sejak zaman dulu nih, ya. Teknik yang digunakan bisa menggunakan teknik ukir ataupun teknik sambung. Garis bawahi. Tekniknya itu ada 2 macam ya. Teknik ukir ataupun teknik sambung untuk kerajinan bahan keras alam dari kayu. Next, bahan produksi kerajinan kayu. Ada 3 jenis bahan anak-anak. Yang pertama yang kalian lihat di layar itu kira-kira apa itu anak-anak? Kayu, Pak. Kayu. Good. Ini juga sama, cuma ini sudah potongan ya. Kalau tadi gelondongan, ini sudah potongan. Yang kedua ada lem kayu anak-anak. Ingat-ingat, bahan produksi kerajinan kayu itu yang pertama ya jelas kayu, kemudian ada lem kayu, dan yang ketiga adalah cat atau pewarna ya. Nanti ini kalian catat di akhir video saja. Next, alat produksi kerajinan kayu. Yang pertama ada palu, gergaji, pahat ya. Pahat itu besi ini anak-anak ya. Ini yang namanya pahat ini cara kerjanya diarahkan ke ke kayu. Di sininya itu tajam anak-anak ya. Ini tajam, kemudian atasnya ini dipukul menggunakan palu yang terbuat dari kayu. Next ada amplas untuk menghaluskan. Kemudian ada mesin potong. Selanjutnya ada cukil. Nah, bedanya cukil dengan pahat sebetulnya hampir sama. Cuma untuk cukil ini kekuatannya itu pakai kekuatan tangan ya. Bisa kita pegang di sini, kemudian ujungnya ini bisa kita cukilkan ke bahan yang kita miliki atau ke kayunya. Kalau pahat ini kan dipukul belakangnya atau atasnya ya. Dipukul pakai palu. Kalau yang cukil ini dipegang menggunakan tangan. Kemudian yang selanjutnya ada kuas dan mesin bubut. Contoh produk kerajinan kayu ini ada 1 bingkai ya. Kemudian ada gebyok. Kemudian ini contohnya ini adalah pintu rumah ya. Pintu rumah dan kusen rumah yang
sudah diukir. Kemudian ini adalah contoh kerajinan mobil-mobilan dari kayu. Ini juga sama, ini sudah diwarnai posisinya ya. Bentuknya sangat menarik. Kemudian ini juga ada kursi sofa dari Jepara, anak-anak. Kalian lihat ini ukiran-ukirannya di sini ya. Kemudian ini ada lemari. Sebelum kita mulai, anak-anak coba kalian lihat di sekeliling rumah kalian. Ada nggak sih kira-kira contoh kerajinan dari bahan kayu di rumah kalian? Misalnya apa, anak-anak? Lemari. Pak. Lemari pakai kayu ya? Lemari, Lemari. Pak. Oke. Selain lemari, Meja belajar. kursi sofa, sofa, nice. Meja. Ya, meja, good. Ada lagi? Kursi. Kursi, nice. Ada lagi? Pintu, Pak. Pintu, good job. Ya, itu salah satu contoh kerajinan dari bahan kayu yang ada di rumah kalian. Atau barangkali ada yang tempat pajangan di ruang tamu yang terbuat dari kayu, itu juga sama. Pada pertemuan kedua kemarin kan sudah pernah Bapak tugaskan untuk mencari kerajinan bahan kayu yang ada di rumah masing-masing ya. Bapak lihat sangat baik sekali, tugasnya sudah dikerjakan dengan baik. Ada yang memfoto lemari, ada yang foto kursi sofa, kemudian tempat pajangan yang ada di ruang tamu, bahkan jam dinding juga ada yang terbuat dari kayu ya. Bagus sekali. Nah, itu adalah contoh-contoh kerajinan dari bahan kayu, anak-anak. Sekarang kita lanjutkan proses pembuatan kerajinan kayu. Pembuatan kerajinan bahan kayu dilakukan dengan berbagai teknik. Atau dalam bahasa Inggris ini biasa kita sebut dengan woodcraft. Kalau kalian ada waktu senggang, silahkan kalian buka YouTube, kemudian kalian ketikkan keyword woodcraft. Nanti di sana banyak sekali contoh-contoh teknik pembuatan kerajinan dari bahan kayu. Nah, setiap daerah di Indonesia ini memiliki teknik dan finishing yang berbeda, sehingga menambah keragaman budaya Indonesia. Beberapa teknik diantaranya teknik ukir, teknik bubut, teknik potong sambung, teknik bor, dan beberapa teknik lainnya. Nah, ini anak-anak yang tadi sudah sempat kita singgung, ini adalah teknik ukir ya, menggunakan pahat, ini pahatnya. Kemudian ini adalah palu dari kayu untuk memukul pahat ini sesuai dengan alur yang dikehendaki oleh pengrajin sehingga terbentuklah bidang sesuai yang diinginkan. Ya, ini adalah bentuk-bentuk ukirannya anak-anak ya, sangat bagus sekali. Pengrajin ini berasal dari Bali kalau kita lihat ya. Di sini ada Garuda Wisnu Kencana. Next. Nah, ini contoh teknik bubut anak-anak. Jadi untuk teknik bubut ini menggunakan mesin bubut, kayu bahan baku ini ya, ini bahan bakunya itu dimasukkan atau dipasang pada mesin ya, sehingga nanti ketika mesinnya ini berputar, kayu ini juga ikut berputar. Nah, pada saat kayu ini berputar, ditaruhlah cukil di sini anak-anak. Maka cukil ini akan membentuk pada kayu sesuai dengan yang dikehendaki oleh pengrajin. Pakai mesin bubut ya, atau teknik bubut. Next. Nah, ini contohnya. Ini adalah kayu sebelum dibubut ya. Nah, ini setelah dibubut. Jadi di sininya itu nanti diberi cukil atau mata pisau pahat juga bisa. Ketika berputar ini nanti berputar ya. Ketika berputar nanti akan kena mata pisau, akhirnya membentuk seperti ini ya. Sampai sini bisa dipahami anak-anak untuk teknik bubut? Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah teknik sambung anak-anak. Perhatikan, ini adalah cara menyambung dua potongan kayu tanpa menggunakan paku. Dibuatlah bentuk-bentuk seperti ini, sedemikian rupa diukur dengan presisi sehingga ketika dimasukkan sambungannya ini akan kencang dan tidak lepas, walaupun tidak menggunakan paku anak-anak.
Nah, ini contohnya ya. Teknik sambung. Kemudian ini ada teknik bor anak-anak. Ragam hias dalam kerajinan kayu. Kalau kita bicara mengenai ragam hias, sangat lekat kaitannya dengan materi pelajaran kelas 7 seni budaya ya. Ada yang masih ingat bab 2 itu membahas mengenai ragam hias. Kira-kira ada enggak yang masih ingat apa itu pengertian ragam hias? Kemudian ini juga kayu yang dilukis. Kira-kira ini kayunya kayu apa anak-anak ya? Ada yang tahu enggak? Kayu jati, Pak. Ini Talenan. talenan, betul sekali. Talenan. Talenan dijual di pasar-pasar banyak ya. Tinggal kita beli aja tanpa repot memotong-motong dan sebagainya. Tinggal dilukis, udah jadi kerajinan dari bahan kayu ya. Kira-kira bisa nggak bikin seperti ini anak-anak? Insya Allah bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. anak-anak ya. Next, ini selain dipahat juga digambar anak-anak atau dilukis. Ini juga contoh. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Lihat. Ini cerita. Kita lanjutkan. Nah, sekarang bambu ya. Kerajinan dari bambu. Tadi sudah kerajinan dari kayu. Sekarang masuk ke poin yang kedua, yaitu kerajinan bambu. Bambu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Sejak dahulu kala, tanaman bambu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Mulai dari yang paling sederhana, seperti jemuran baju, tikar, hingga produk lain yang rumit seperti mebel, lemari, bahkan ada rumah yang terbuat dari bambu ya, dan lain-lain. Banyak jenis bambu yang ada di Indonesia. Bambu merupakan bahan alternatif pengganti kayu yang semakin lama kian mahal. Maka dari itu, dicarilah bahan yang bisa menggantikan kayu. Ya, contohnya bambu ini. Nah, teknik yang cocok untuk bambu ini yang pertama adalah teknik anyaman. Teknik anyaman itu berarti untuk bambu yang sudah dikuliti atau Yang kedua adalah teknik tempel atau sambung. Teknik tempel ini berarti untuk bambu-bambu yang masih bentuknya masih solid ya. Next. Nah, ini adalah bahan produksi kerajinan bambu anak-anak ya. Ada berbagai macam jenis bambu, kemudian ada politur atau vernis, selanjutnya ada lem kayu super, dan yang selanjutnya ada paku. Next, alat produksi kerajinan bambu. Ada palu, kemudian parang, gergaji, bor, kemudian pahat ya, atau cukil ini sama aja. Kemudian tang, kemudian kuas, meteran, dan pisau raut. Ini nanti bisa kalian catat lah. Kemudian selanjutnya contoh produk kerajinan bambu ya. Ini apa anak-anak? Kelihatan nggak di layar HP kalian? Sandal. Sandal. Iya. Good. Kalau ini Lampu. kap Tempat lampu ya. Kap lampu ya. Iya. Bukan lampu, tapi Tempat kap lampu. lampu ya. Next, ini apa nih? Amben. Tempat tidur ya. Amben. Tempat tidur anak-anak. Next. Udah pernah lihat ya? Barang-barang seperti ini ada di rumah kalian? Ada, Pak. Good. Nah, ini contoh rumah yang berasal dari bambu. Mungkin di lingkungan sekitar sudah sangat jarang. Namun desain-desain rumah seperti ini itu biasanya digunakan untuk penginapan anak-anak di tempat wisata misalnya di Bali, di pantai-pantai itu menggunakan bambu seperti ini itu semakin oriental, semakin menambah nilai estetik penginapan tersebut. Pagarnya kalian lihat terbuat dari bambu ya. Ini kamar mandi, ada wastafel, kemudian ini ada shower, pemanas air, kemudian ini shower. Ini tempat mandi anak-anak ya. Kemudian ini juga dindingnya terbuat dari anyaman-anyaman bambu yang sudah dikupas atau dibelah ya. Pintunya, kusen, tangga dan sebagainya sangat menarik. Sangat estetis ya kalau kita sedang berlibur kemudian menginap di penginapan yang seperti ini buat foto-foto bagus dan lain sebagainya. Next, kalian tahu anak-anak yang muncul pada gambar pada HP kalian masing-masing apa? Angklung. Ujung, Pak. Angklung ya. Angklung itu salah satu contoh apa ya?
Alat musik. Alat musik. Alat Good. tradisional. Alat musik tradisional yang berasal dari daerah Bandung. Jawa Barat. Bandung. Wow, Bandung. Jawa Barat. Lebih tepatnya Jawa Jawa Barat. Good job. Nice ya. Kesenian angklung ini terbuat dari bahan bambu anak-anak. Jangan heran, kesenian ini sudah terkenal sampai mancanegara. Banyak orang-orang Belanda yang berlomba-lomba untuk menguasai kesenian ini. Di Eropa sana musik ini sangat terkenal ya, alat musik ini. Kita harus bangga ya. Next, proses pembuatan kerajinan bambu. Yang pertama, pilih bambu yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Yang kedua, setelah ditebang, lalu potong sepanjang 2 atau 3 ruas. Kemudian yang ketiga, simpan di tempat sejuk dan tegakkan hingga 5-6 hari. Di tempat sejuk itu berarti nggak terkena matahari langsung anak-anak, nggak usah disimpan di dalam kulkas juga. Yang keempat, pilihlah bambu yang memiliki ruas paling panjang agar mudah dibentuk kerajinan atas saja. Oke, next. Kita masuk ke bahan alam yang ketiga, yaitu rotan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak anak-anak mengenai bahan kayu dan bambu tadi? Nggak ada, Pak. Next. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu kerajinan rotan. Rotan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah rattan, ya, merupakan jenis tanaman liar yang banyak tumbuh di daerah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini biasanya kalau di Indonesia itu ada di Kalimantan anak-anak ya. Sejenis dengan tanaman palm, namun merambat dan dapat tumbuh sepanjang 100 meter lebih. Kulit rotan atau pil, jika dibelah, dapat menghasilkan bahan anyaman yang sangat kuat. Bagian dalam rotan, jika dibelah, akan menghasilkan tali rotan yang tipis yang disebut vitrit atau Patrick. Ya, bukan Patrick yang di SpongeBob itu ya, beda ya. Ini sebutan untuk bagian dalam rotan. Nanti salah fokus Patrick yang temannya SpongeBob, beda anak-anak ya. Next, bahan produksi kerajinan rotan. Yang pertama ada rotan batang ya atau polis. Kemudian rotan isi, ini vitrit ya yang tadi sempat kita singgung sedikit, atau Patrick. Pak SpongeBob-nya mana? Nggak ada karena ini Patrick-nya Patrick rotan, bukan Patrick yang bintang laut. Next. Nah, ini rotan kupasan, bentuknya seperti ini anak-anak. Kalau yang rotan batang atau polis ini ya masih lonjoran rotan. Kemudian rotan isi ini berarti dalamnya setelah rotan ini dikuliti, nah kulit ini menghasilkan bahan yang namanya pil atau rotan kupasan yang seperti ini anak-anak. Ini kulitnya, kulit luarnya. Nah, sisanya bagian dalamnya itu namanya vitrit, rotan isi. Next, ada belerang. Buat apa sih Pak belerang kok ini menjadi bahan produksi kerajinan rotan? Belerang ini digunakan untuk pengasapan anak-anak, pengasapan rotan. Rotan itu kan tadinya warnanya coklat tua seperti ini anak-anak ya. Setelah diasapi, nantinya akan berubah menjadi warna kuning, lebih terang, walaupun tanpa cat. Warnanya akan lebih menarik ya. Lebih kuning intinya, lebih terang lah. Itu setelah diasapi belerang. Next, paku. Ya, paku ini untuk menyambung batang rotan yang satu dengan batang rotan lainnya ketika membuat kerangka bahan kerajinan. Next, ada politur. Politur ini untuk mewarnai bahan kerajinan dari rotan itu. Kemudian ada minyak tanah. Minyak tanah ini fungsinya untuk menggoreng ya. Ketika misalnya akan dibengkokkan dan sebagainya, kemudian ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan duri-duri dan bulu-bulu yang ada pada rotan batang, bisa anak-anak. Next, alat produksi kerajinan rotan yang pertama ada palu, gergaji, kemudian gunting rotan, kemudian ada alat pembengkok rotan. Jadi rotan itu kuat anak-anak, keras. Ketika akan dibengkokkan itu maka memerlukan alat khusus ya, dibengkokkan seperti ini rotannya set. Nah, ini kan di sini dipres ya. Ini rotannya yang tadinya lurus kuat
dibengkokkan menggunakan alat pembengkok atau press. Yang selanjutnya ada kuas, kemudian ada amplas, bor duduk, dan selanjutnya ada kompor. Kompor ini untuk apa, Pak? Ya, untuk pengasapan, untuk penggorengan rotan, dan lain sebagainya. Next. Contoh produksi kerajinan rotan. Bisa kalian lihat anak-anak, ada berbagai macam contoh produksi kursi dari rotan ya. Nah, ini anak-anak yang tadi Bapak bilang, rotan ini dibengkokkan supaya lebih mudah dibengkokkan itu menggunakan alat pembengkok rotan tadi. Karena rotan ini kuat, maka tangan manusia itu tidak kuat untuk membengkokkan ini, maka harus menggunakan alat ya. Kemudian ini kursi ruang tamu bisa dan sebagainya. Nah, perhatikan pada sambungan-sambungan kerangka ini tadi digunakan paku ya, kemudian diikat dengan pil. Ini pil anak-anak ya, yang tipis-tipis ini. Kemudian ini juga pil, kulitnya, kulit rotan yang dianyam ya. Yang bentuknya seperti ini itu pil. Ini juga sama contoh produk kerajinan dari rotan. Banyak ya contohnya. Nah, di rumah ada yang punya alat kayak gini nggak? Ada. Pernah lihat ya? Ada. Pernah pegang Bapak. ya? Saya yakin kalau kalian megang alat ini itu kalian membayangkan diri kalian itu menjadi Gracia Poli ya, buat minton-mintonan ya enggak? Next. Ini juga ada sendal dari rotan ya. Pilnya dibelah tipis-tipis anak-anak, kemudian dianyam sehingga bisa menjadi sendal seperti ini. Nah, kemudian ini juga ada tikar rotan. Ini ada tas yang terbuat dari rotan. Next. Proses pembuatan kerajinan rotan. Setelah dibersihkan dari pelepah yang berduri, rotan harus dilakukan pengawetan agar terlindung dari jamur blue stain. Ya. Secara garis besar, ada dua proses pengolahan bahan baku rotan, yaitu satu, pemasakan dengan minyak tanah untuk rotan berukuran sedang atau besar, dan kedua, pengasapan dengan belerang untuk rotan berukuran kecil. Nah, belerang tadi sudah sempat kita bahas ya. Selanjutnya, rotan dapat diolah menjadi berbagai bahan baku. Misalnya dibuat pil atau kupasan kulit luarnya, polis atau rotan batang, dan vitrit. Vitrit ini berarti isi ya, rotan isi. Setelah kulitnya dikupas menjadi pil. Tahapan pembuatan kerajinan rotan diantaranya, satu, membuat kerangka. Untuk produk ukuran besar seperti kursi, meja, lemari, rak, dan sebagainya itu butuh kerangka anak-anak. Nggak mungkin langsung dibuat dari anyaman pil dan sebagainya, itu nggak mungkin. Kemudian yang kedua, penganyaman. Untuk membentuk produk sesuai desain, ini dilakukan penganyaman. Misalnya lemari nih, lemari kita buat dulu kerangkanya, kemudian setelah itu bagian sisi-sisinya itu menggunakan anyaman rotan yang bisa menggunakan pil yang sudah bersih. Kemudian setelah pil sudah dianyam dan sudah dipasang pada sisi-sisi lemari, selanjutnya bisa diwarnai, bisa dicat ya. Langkah yang ketiga nih, untuk memberi warna dasar pada produk menggunakan kuas cat. Pengecatannya ini pewarnaannya ya, bisa menggunakan polis atau politur untuk lebih mendapatkan warna yang orisinil. Kemudian langkah yang selanjutnya finishing. Ini merupakan tahap akhir di mana prosesnya dengan pengamplasan untuk menghilangkan bulu-bulu rotan untuk kemudian divernis atau dipolitur. Nanti kalau sudah divernis atau dipolitur itu akan ada efek mengkilap ya. Ya, berarti materi 3 sudah selesai anak-anak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Nggak ada, Pak. 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 Oke. Pak. Kalau nggak ada, kita main game lagi anak-anak. Tadi sudah pretest, hasilnya bisa kalian lihat. Paling tinggi benar 7. Nah, setelah dijelaskan materinya, Bapak harapkan paling tinggi ini ya benar 10 ya. Oke, siap-siap. Nah, link akan Bapak share di grup WA. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, semangat yuk. Target benar 10 ya, benar semua. Semangat, konsentrasi. Good job, Navika. Nice, Angger Wiranata langsung peringkat 4. Oke, final result ya Nurfahmi
salah 1, Nafika salah 2, Fadia salah 2. Anak-anak, untuk materi hari ini sudah selesai ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak anak-anak? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan nanti materinya dicatat ya. Paham anak-anak ya? Iya, Pak. Paham. Baik, kalau sudah paham, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke.